Shalom alaihim Besem Yesua Hamashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini habis jemput tuh cucuku tuh. Dijemput sekolah langsung bubuk itu. Ya, biasa kalau anak-anak itu cucu tuh jemput pulang sekolah, biasa dia pilih dulu. Ya, biasalah cari makan kayak gitu ya. Habis itu tidur ya. Bapak Ibu Saudara, saya akan membahas sebuah tema. Tema itu begini ya, nanti judulnya dipikir deh ini. Gini Pak ya, Pak Bu ya. Saya itu kan ditanya sama saudara-saudara kita dari umat Muslim. Ini kita tetap toleransi ya Pak ya, tetap toleransi. Kita Indonesia tetap kita toleransi. Orang Muslim itu nanya ya, ini pertanyaan umum sebenarnya ya. Tapi heran kok dijelasin nggak ngerti ya. Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11 ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, perhatikan frase kalimatnya. Hari ini jelas. Telah lahir jelas. Yang tidak jelas itu Kristus Tuhan di kota Daud. Loh, Kristus lahir, Tuhan lahir, juru selamat lahir. Ya. Ya, digagal pahami oleh saudara-saudara kita umat Muslim. Ini satu ayat kayak gini ya. Terus biasa Tritunggal juga sama. Tritunggal juga nggak ngerti ya. Ya, Lukas 2:11. Gini Bapak Ibu Saudara, jelasinnya itu gampang banget ya. Kita pakai dulu konstruksi ayatnya adalah Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Firman itu kan Allah dong. Firman itu kan Allah ya, betul ya. Di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah ya. Lalu firman yang adalah Allah ini menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Mari kita terapkan di Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir Allah yang menjadi manusia di kota Daud. Clear gak? Ya, frase-frase kata juru selamat Kristus Tuhan, mari saya ganti. Hari ini telah lahir Allah menjadi manusia di kota Daud. Oh, berarti juru selamat Kristus Tuhan itu artinya Allah ya Pak? Betul. Kan konstruksi kita Yohanes 1 ayat 14. Allah menjadi manusia. Tak jelasin kayak gini Pak. Ya mohon maaf ya, saudara-saudaraku dari umat Muslim, ngeyelnya minta ampun. Ngeyelnya, ngototnya nggak nyampe Pak pikirannya. Ya sudah, akhirnya saya ngomong gitu. Ya wis Pak, wong nggak nyampe aku mau ngomong apa? Ya. Berarti kami tetap meyakini yang lahir itu seorang Tuhan. Ya. Ya makanya Alkitab itu bahasa Indonesia, tapi sulit sekali dipahami oleh orang-orang yang tidak nyembah Yesus. Tidak akan dibuka pikiran mengerti kitab suci. Anda para pendeta Tritunggal, Anda paham nggak Lukas 2 ayat 11 ya? Hari ini telah lahir Allah yang menjadi manusia di kota Daud. Kalau begitu paham Pak. Tapi kalau hari ini telah lahir juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud, itu sudah 2000 tahun Pak. Kami nggak paham-paham. Makanya kami membuat, para Tritunggaler ini membuat doktrin Allah itu, Yesus manusia itu, yang lahir itu 100% manusia, 100% Allah katanya. Gara-gara Lukas 2 ayat 11. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya. Kalau Romo pendeta nggak paham itu kebangetan ya toh. Ya tapi kalau saudara-saudara kita dari para mu'alaf nggak paham, ya biarin aja, wong dia bukan orang Kristen ya. Tapi dia nanya, ya dijelasin seperti itu. Kemudian ini aku mau berapa ya, 3 biji aja lah ya. 3 biji. Kan Tritunggal itu selalu harus 3 ya. Jadi saya jelasinnya 3 ya. Pertanyaan orang Muslim nih ya. Biasa Muslim sama Tritunggal itu kan satu guru satu ilmu ya. Jadi pertanyaannya ya sama ya. Banyak yang nyontek dari pertanyaannya Didat kok Didat siapa itu? Yakir Naik ya loh. Aku juga heran loh. Ya, Pak, Bapak itu nanya aja kok pakai nyontek sih? Mbok nanya sendiri. Itu pertanyaan Yakir Naik semua itu.
yang Bapak tanyain. Saya sampai ngomong gitu loh ya. Orang Muslim itu nanya aja kok pakai contekannya Zakir Naik ya. Ya. Apa ya itu ya, gini. Biasa Pak, itu loh. Yohanes 17 ayat 3 ya. Engkaulah satu-satunya Allah yang benar tuh Pak. Allah itu satu-satunya Allah yang benar, Bapa ya. Bapa satu-satunya Allah yang benar. Yang ada kalimat Bapa mana ya? Yohanes 17 ayat 3 kan nggak ada Bapa di situ ya. Engkau satu-satunya Allah yang benar ya, yang telah mengutus Kristus, Yesus Kristus, yang telah engkau utus ya. Di situ orang-orang Muslim selalu mengklaim itu Pak, Yesus itu cuman utusannya Bapa katanya ya. Yang ada kalimat Bapa mana juga nggak ada ya. Ya. Jadi Yesus itu diutus oleh Allah tapi bukan utusan. Mana ada kata utusan di situ? Tuh, kalau diutus itu kan utusan toh Pak HTD. Nah, mereka nggak ngerti, lalu saya jelasin ke Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Bukan duta, bukan utusan, tetapi Allah sendiri yang datang menyelamatkan. Loh, yang datang itu Allah sendiri. Allah datang bagaimana bisa disebut utusan? Wong Allah yang datang kok. Allah mengutus Yesus, bagaimana bisa Yesus disebut utusan? Yesus itu diutus Allah, tapi Yesus itu juga Allah sendiri yang datang. Makanya Yohanes 12 ayat 45, siapa melihat aku, melihat yang mengutus aku. Itu juga bingung banget orang Muslim tuh ya. Udah jelas very clear gitu. Ngeyeler ngototer ya toh. Jadi sama ya, saudara-saudara mu'alaf Muslim itu sama Tritunggal sama. Ngeyeler ngototer, satu guru satu ilmu Pak. Ya para mu'alaf itu yang tanya-tanya ke saya itu kan orang-orang mu'alaf ya. Namanya nama-nama Kristen sih, lalu ganti pakai nama-nama Muslim ya. Karena mu'alaf ya tuh. Sama Pak ya, sami mawon Pak. Ya satu guru satu ilmu ya. Jadi sama-sama baca Yohanes 17 ayat 3 sama Pak. Dijelasin pakai Yesaya 63 ayat 8 dan 9, lalu dijelasin pakai Yohanes 6 ayat 29. Allah telah mengutus Yesus ya. Kan sama itu. Yohanes 17 ayat 3 juga engkau telah mengutus Yesus ya, yang telah engkau utus. Sama Yohanes 6 ayat 29 juga telah mengutus Yesus ya. Sama, masih ngeyel. Lalu dijelasin pakai Yohanes 12 ayat 45, siapa melihat aku, melihat yang mengutus aku. Masih ngeyel juga. Lalu ya paling saya begitu ya, mohon maaf Pak. Lah kalau tidak nyampe bagaimana? Ya wong aku sudah jelasin pakai ayat Alkitab, tapi pemahaman kami nggak begitu ya, mohon maaf. Kalau namanya tidak nyampe ya mau bagaimana ya. Dua ya, kan Tritunggal harus serba tiga nih ya. Satu lagi ini, mohon maaf kalau salah ayat, mohon maaf ya. Matius 10 ayat 34. Kalau salah mohon maaf ya. Tolong di cross check. Aku datang bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Itu kan khas banget itu pertanyaannya Zakir naik, Zakir turun itu ya. Ya. Aku datang bukan membawa damai, tetapi membawa pedang. Ayat itu tok. Lah tak jelasin gampang. Baca bawahnya Pak, ayat 35. Yaitu aku akan membawa pemisahan bapak dengan anak ya. Ya, di dalam satu keluarga itu yang jadi musuhnya. Kalau ada orang percaya Yesus itu bisa saja orang tua sampai, maaf ini dalam bahasa yang mudah dimengerti, udah aku sana kamu pergi dari rumah karena kamu percaya Yesus ya toh. Ibu ke anak perempuan ya, laki ke bapak ya toh. Saudara, kakak, adik bisa berantem ya toh. Bisa terjadi pemisahan itu maksudnya ya beda, bisa inilah ya, berantem, bisa sana pergi aja gitu gara-gara percaya Yesus. Jadi Yesus datang dipercaya, menjadi orang percaya itu bisa membawa pemisahan. Udah dijawab ayat 35. Ngeyelnya, ngototnya, tegar tengkoernya persis sama. Mu'alaf sama Tritunggal persis sama ya. Modalnya cuman ngeyel. Otaknya nggak nyampe mungkin Pak. Iya betul, saya harus ngomong gitu akhirnya. Mohon maaf Pak. Lah
Ya pikiranmu nggak nyampe. Ya itu penjelasannya gampang banget kok. Ya bukan berarti Yesus datang bawa pedang terus sambil ngomong haleluya, haleluya, tak apa mengacung-acungkan pedang itu. Enggak. Ya kayak begitu ya. Menurut kami itu pedang beneran. ya. Tolong di cross check ya, Matius 10 ayat 34. Kalau toh saya salah ayat, ya mohon maaf, ini 60 tahun soalnya. Kalau bener ya berarti masih lumayan untuk usia 60 ya. Kayaknya bener deh, Matius 10 ayat 34 itu, aku datang tidak membawa damai tapi membawa pedang, lalu digagal pahamin. Udah ya, karena Tritunggal itu harus serba 3, aku 3 aja. Padahal juga ada banyak. Saya ingin mengatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara ya, bahwa mustahil ya Pak ya, mustahil orang itu bisa mengerti Alkitab kalau tidak percaya Yesus. Loh Pak, lah pendeta sama Romo apa nggak percaya Yesus? Enggak, dia nggak percaya Yesus. Dia percaya apa Pak? Percaya Yesusan. Yesus yang lain yang dipercaya ya. Perhatikan baik-baik, pendeta di luar sana, Romo di luar sana, 90% gereja di Indonesia ini percaya Yesusan. Ayo, mestinya apa? Mestinya kan Yesus Allah. Yesus Allah, Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat. Baca saja Yudas 1:25. Udah, kesimpulannya di situ Yudas 1:25. Allah yang esa, Juru Selamat kita, Tuhan itu sama, punya nama Yesus Kristus. Nah, 90% gereja di luar sana ya, pendeta dan Romo 90% tidak percaya Yesus yang itu. Dia percaya Yesusan. Yesusnya masih gondrong, tangannya masih bolong, masih sujud kepada Bapa. Padahal itu barang udah nggak ada. Yesus sujud itu udah nggak ada. Itu waktu Yesus jadi manusia, udah hampir 2000 tahun lalu, 1989 tahun lalu. Ya. Jadi yang dipercaya mereka tuh Yesusan, betul. Makanya ada Yesus gondrong, ada patung Yesus, ya. Yang mereka percaya itu kan itu. Yesus gondrong, patung Yesus, Yesus sujud, Yesus doa. Padahal sekarang Yesus kan Allah. Ya, Allah di surga. Masa Allah di surga masih doa? Ya. Doa kepada, ya sudahlah, aku nggak mau ngomong apa ya. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi mustahil seseorang itu bisa mengerti Alkitab. Padahal Alkitab bahasa Indonesia loh. Ya saudara-saudaraku dari mu'alaf, mohon maaf Pak, Alkitab itu bahasa Indonesia, tapi pikiranmu nggak nyampe. Ya untuk dijelasin kayak gitu aja, ngototer, ngeyeler, tegar tengkoker, sama persis dengan para Tritunggaler. Tritunggaler itu juga ngeyeler, ngototer, ya toh. Sama, dijelasin Lukas 2 ayat 11, sama ngototnya Pak. Sama ngototnya. Dijelasin Yohanes 17 ayat 3, sama ngototnya. Ngotot salah. Kalau benar itu nggak perlu ngotot, benar itu santai-santai aja. Tapi kalau salah itu ngotot ya. Ya, maupun itu tadi yang membawa pedang, udah ya. Tritunggal apa? Selalu harus 3 ya kalau Tritunggal itu ya. Ada lagunya, saya lupa ya lagunya ya. Tritunggal selalu harus 3 ya, selalu harus 3 ya. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi clear ya. Judulnya nanti Johnny Ong bikin sendiri dah. Intinya seperti itulah ya. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Cucu saya itu si Christine ya. Tidur. Jadi begitu ya kalau sudah dijemput ini ya. Saya nanti sore mau on the way ke Bandung ya, biasalah ya. Pasti ada sesuatu yang ingin diurus di Bandung. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.